Pada saat Indonesia meraih kemerdekaan, peran Syahrir cukup menonjol. Roda pemerintahan Republik Indonesia yang masih muda itu dijalankan oleh triumvirat Bung yang terdiri atas Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir. Selain dikenang sebagai Founding Fathers, ketiganya merupakan tokoh-tokoh pembentuk watak bangsa yang terus menjadi legenda. Karena perawakannya yang mungil dan pembawaannya yang pendiam serta bersahaja, ia sering disebut si Bung Kecil. Ia melanjutkan pendidikan ke Algemeen Middelbare School, jurusan Western Classic di Bandung. Dalam perjalanan hidupnya, Syahrir dikenal sebagai figur yang low profile, sekaligus politisi yang handal dan berpendidikan tinggi. Ia juga dikenal sebagai karakter tokoh yang konsisten antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Penerapan nilai-nilai aneka pada diri Sultan Syahrir. Akuntabilitas. Nilai akuntabilitas dibuktikan Syahrir pada November 1945 saat beliau ditunjuk sebagai formatur kabinet parlementer oleh Soekarno dan para pemuda. Dan pada usia 36 tahun, Syahrir berhasil menjadi Perdana Menteri termuda di dunia dan sekaligus menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri Indonesia. Nasionalisme. Nilai dasar nasionalisme ditunjukkan Sultan Syahrir dengan sikapnya di saat beliau harus memutuskan untuk sementara waktu meninggalkan studinya di Belanda dan kembali ke tanah air pada tahun 1931. Di saat itu, beliau terjun langsung dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama para tokoh dan aktivis nasional lainnya. Etika publik. Sikap etika publik yang ditunjukkan Sultan Syahrir terlihat dari kiprahnya dalam bidang diplomasi yang bermula pada bulan Oktober 1945. Pada saat itu, Sultan Syahrir melakukan perundingan dengan Belanda terkait pertempuran pasca proklamasi di beberapa kota di Indonesia. Dalam perkembangannya, Sultan Syahrir juga melakukan perundingan lain antara Indonesia dengan Belanda seperti perundingan Overveluwe dan Linggarjati. Dalam melaksanakan perundingan, Sultan Syahrir konsisten berpegang teguh pada nilai-nilai humanisme dan demokrasi. Komitmen mutu. Komitmen mutu yang dilaksanakan Syahrir terlihat saat beliau masih duduk di bangku sekolah menengah yang disebut dengan AMS di Bandung. Kala itu Syahrir menjadi seorang bintang. Syahrir bukanlah tipe siswa yang hanya menyibukkan diri dengan buku-buku pelajaran dan pekerjaan rumah. Ia aktif dalam klub debat di sekolahnya. Syahrir juga berkecimpung dalam aksi pendidikan melek huruf secara gratis bagi anak-anak dari keluarga tak mampu dalam Cahya Folk Universiteit. Anti korupsi. Sultan Syahrir merupakan salah satu tokoh anti korupsi. Hal ini diungkapkan pula oleh Des Alwi yang merupakan sejarawan sekaligus pelaku sejarah. Kala itu Muhammad Hatta pernah memberinya sejumlah uang untuk membeli kebutuhan akhir pekan. Sisa uang tersebut tidak lantas dikembalikannya, melainkan digunakan untuk membeli kebutuhan pribadi lainnya. Syahrir yang mengetahui hal ini kemudian menegurnya dan meminta sisa uang tersebut dikembalikan kepada Muhammad Hatta.